Hai cuy, di video sebelumnya kita sudah bikin proyektor dari barang bekas, tapi sialnya kurang terang gambarnya. Nah, kali ini aku akan coba lagi bikin ini lebih bagus lagi, sesuai permintaan dan saran dari kalian. Jadi jangan lupa subscribe channel buatan amatir ya cuy. Jika sudah, terima kasih dan ikuti terus videonya. Nah, sekarang kita coba copot dulu lampunya ini. Waduh, lampu LED-nya ternyata gosong cuy. Ini mungkin driver LED-nya yang rusak, jadi harus maju kegedean. Akibatnya, si LED-nya ini jadi gosong. Dan sekarang kita ganti LED-nya dengan yang baru aku buat ini. Jadi sesuai saran kalian, aku beli chip LED yang jenis MCP3570 2 biji. Tadinya pesan MCP7070. Lah sialnya yang datang ini cuy. Terus aku akan pasang chipnya di papan bekas ini. Kalau beli yang udah jadi itu lumayan cuy. Ya ini perlu sedikit goresan agar chip ukuran kecil ini bisa terpasang walaupun bisa gagal juga. Nah ini dia cuy, PCB nya sudah jadi. Terus kita akan pasang dengan pemanas setrikaan dan gunakan timah cair. Terus untuk min plusnya sudah ada tanda ini ya cuy. Lalu panaskan setrikaan dan pasang chipnya dengan hati-hati sampai presisi. Nah ini sudah jadi, sekarang urang tes. Kita lanjut pasang ke heatsink dari bekas mesin TV. Kalau ada bekas pendingin CPU komputer yang ada kipasnya itu lebih mantap. Tapi merakit proyektor sendiri tidak perlu mahal kan? Dan sial ini potong. Dan akhirnya ini sudah jadi cuy. Oke lanjut kita bikin reflektornya lagi. Jadi aku bikin dari plastik putih yang dipotong-potong seperti ini. Terus disatukan menggunakan stiker cuy. Memang ini tidak akan tahan panas, tapi jika ada kipas di sisinya, suhunya pasti terjaga sih. Terus untuk rangka lensa Fresnel dan LCD-nya seperti ini. Dengan jarak Fresnel ke LCD 2 ring mur. Ini agar suhu LCD-nya bisa terjaga dengan dipasang kipas di sisinya. Nah, aku buat driver LED sendiri dengan 4 transistor TIP41 agar arusnya konstan di tegangan 15 volt 6 ampere. Jika dihitung keluarannya 90 watt. Ini belum sampai daya maksimal LED-nya, yaitu 120 watt. Wah, sepertinya heatsink transistornya kekecilan, jadi ini terlalu cepat panas. Terus untuk heatsink lampunya cukup aman sih. Sekarang kita rakit alat-alat yang udah dibuat tadi. Ikuti terus videonya. Terus ini untuk kabel-kabelnya, ini ada kabel LED dan min plus dari driver. Tinggal dihubungkan saja. Untuk driver lainnya di kabel positif dipasang saklar on off. Terus pasang LCD HP-nya dengan posisi menghadap ke lampu LED. Ini agar proyeksi gambarnya tidak jadi terbalik-balik. Oh iya, ternyata HP ini bisa dapat terhubung ke mouse Bluetooth. Jadi bisa dikontrol jarak jauh. Nah, gunakan step down mini seperti ini untuk sumber daya HP-nya. Jangan lupa set dulu sebelum dipasang. Ya, sepertinya adaptor ini tidak akan cukup menghidupkan lampu LED 120 watt. Jadi aku pakai menggunakan power supply multifungsi ini. Dan sekarang kita tes. Terus ini dihidupkan dulu HP-nya. Dan kita lihat hasilnya cuy. Ini dia. Hore, akhirnya ini lebih mantap cuy. Hahaha, rasanya aku senang sekali kali ini. Buatku ini cukup puas lah. Sekarang ini bisa buat nonton rame-rame nih.
cuma belum ada speaker. Dan ini di jarak lebih di 2 langkah dan hasil proyeksinya segede ini. Kekurangannya ini masih blur pinggirannya, tapi tengahnya doang yang tajam. Dan tiba-tiba shadow hitam muncul di layar. Waduh, ternyata aku lupa pasang kipas di sisi LCD-nya. Nah, ini tidak akan panas lagi LCD-nya. Terus kita lanjut nonton lagi cuy. Oke, ini masih bisa selamat, jadi kita lanjut ngetes buah-buahan segar ya. Ini jariku masih meraba-raba cuy, karena tab screen-nya terbalik. Kalau pakai mouse sih pasti lebih mudah. Ini lumayan tajam sih, gambar dari LCD yang resolusinya 480p, apalagi yang resolusi 4K. Terus kita tonton video kucing ini yang resolusinya 360p, tapi lumayan sih. Coba kita lihat lebih dekat. Tuh, kelihatan di sini warna pikselnya, bentuknya kotak-kotak. Jadi sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe, like, and comment.